Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Endri Atasiki Channel. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan hasil dari pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Namun sebelumnya, dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada semua fans MotoGP, terutama yang mengklik dan menyaksikan video ini. Saya sadar manusia biasa yang tak luput dari kehilapan, kesalahan, dan kekurangan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini, atau di dalam menulis atau menyebutkan nama-nama yang berhubungan dengan sirkuit MotoGP ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis. Apabila sahabat semua suka dengan video ini, silahkan untuk like dan juga tinggalkan pertanyaan Anda apabila ada pertanyaan di kolom komentar. Kemudian share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih. Baik sahabat semua yang budiman, kita mulai saja di trek lurus sepanjang 700 meter. Kita perhatikan di sini ada alat berat ya, ada vibrating roller, juga di sini ada dump truck. Kemudian ada alat untuk pengupas lintasan ya. Ini merupakan pengupasan lintasan yang kemarin dilakukan di sini karena lintasannya terlalu tinggi. Nah, untuk itu dikupas terlebih dahulu agar nanti ketika pengaspalan selesai, nanti trek ini akan sejajar atau rata dengan drainase hauraton. Dan di trek lurus juga di sini masih terlihat untuk pengerjaan pemasangan drainase hauraton. Jadi sebentar lagi pemasangan drainase ini akan sampai di tunnel atau terowongan yang pertama. Baik sahabat semua, langsung saja kita melihat di tunnel atau terowongan yang pertama, di mana di sini difokuskan pengerjaan pengurugan ya. Kita perhatikan di sini ada vibrating roller yang sedang mengeraskan dan juga meratakan di sini di tunnel yang pertama. Cukup menggembirakan sahabat semua bahwa tunnel yang pertama ini sedikit lagi ya akan rata, bahkan akan tertimbun nanti. Kemudian di sampingnya juga di sini sudah dilakukan perancangan besi untuk lantai dasar dan juga untuk sambungan ya. Untuk retaining wallnya di sini sudah dilakukan perancangan besi, hanya tinggal menunggu pemasangan begisting kemudian langsung dicor. Nah, seperti ini kondisinya di tunnel atau di terowongan yang pertama. Terowongan ini atau tunnel ini mempunyai panjang 65 meter sahabat, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 6-7 meter. Kemudian terowongan ini difungsikan untuk mobilisasi para penggemar, para penonton, dan para pengunjung untuk menyaksikan balapan. Jadi keluar masuk sirkuit melewati terowongan ini. Kemudian kita langsung melihat di ujung trek lurus. Ini adalah ujung trek lurus ya. Nah sahabat semua, sebelum tikungan yang ke-1 itu kita perhatikan sudah rata ya penghamparan subdisnya, bahkan di sini sudah terlihat mulus walaupun hanya sedikit lagi di sebelah kiri kita sini ada pengerjaan vibrating roller yang sedang meratakan dan juga mengeraskan lintasan. Kemudian pas di tikungannya di tengah sini masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton ya. Di sini sudah digali, kemudian nanti setelah digali akan langsung dipasang, dan sekarang sedang dilakukan pemasangan untuk drainase hauraton. Kemudian di sini di area gravelnya sudah cukup mulus sekali sahabat, dan kita lihat di samping di servis road sebelah kiri di sini ada 10 ya, bahkan 11 kalau nggak salah, itu vibrating roller yang sedang menunggu untuk pengaspalan tahap yang selanjutnya. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang kedua, ketiga, dan juga tikungan yang keempat, dimana di tikungan yang ini sudah cukup mulus sahabat semua, hanya tinggal nanti menunggu
drainase di tikungan keempat ini selesai ya, dimana drainase di sini sedang dilakukan pengecoran ya. Bahkan di sini melakukan pengecoran untuk dinding, kemudian untuk dinding atas. Kemudian ini untuk tikungan yang kelima masih belum ada pengerjaan sahabat semua, masih seperti biasanya sampai ke tikungan yang keenam. Bahkan di servis root bagian kiri antara tikungan 5 dan ke-6 juga masih belum tersambung. Kemudian kalau kita lihat di sini di area gravelnya sahabat semua, di tikungan yang ke-6 sudah dihamparkan kerikil-kerikil halus ya, sebagai safety nanti bagi para rider ketika mengalami crash atau jatuh. Kemudian di servis rootnya di sebelah kiri masih belum ada pengerjaan, hanya di sampingnya sedang mengerjakan untuk drainase sahabat semua. Nah seperti ini kondisinya di tikungan yang ke-6. Kemudian langsung kita menuju tikungan yang ke-7, dimana sebelum tikungan yang ke-7 di sini dibuat atau dibangun drainase sahabat semua, tapi sekarang sudah ditutup dan sudah hampir rata dengan lintasan. Kemudian di samping kiri di sini ada grader yang sedang meratakan untuk bagian servis di bagian kiri di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kemudian sahabat semua kita langsung saja menuju tunnel atau terowongan yang kedua, di mana di sini masih sama difokuskan untuk pengurugan atau penimbunan atau perataan tunnel ya. Di sini ada eskavator, kemudian juga ada vibrating roller yang sedang meratakan kemudian mengeraskan di sini di tunnel yang kedua. Nah seperti ini sahabat semua kondisinya di tunnel yang kedua. Namun kita lihat untuk sambungannya di sana masih belum dipasang besi, masih belum dirancang untuk besi. Kemudian seperti ini sahabat semua di tikungan yang ke-8. Nah ini adalah tikungan yang ke-8. Jadi sebagian sudah dihamparkan sabis ya. Nah kemudian ini tikungan yang ke-9 sahabat semua, yang masih ada bukit di sini yang masih belum dipugar, masih belum tersentuh ya pengerjaannya. Namun di sini ada pengerjaan untuk drainase yang memotong lintasan ya, yang memotong lintasan di sebelah kanan. Kita lihat di sini ada pembangunan drainase. Ini adalah merupakan drainase hauraton ya sahabat semua. Nah seperti ini kondisinya di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Nah seperti ini sahabat semua. Kemudian di tikungan yang ke-10 di sini masih dilakukan untuk pemasangan drainase sama sahabat semua. Kalau kita perhatikan di sini banyak gorong-gorong ya. Ada gorong-gorong di sini yang masih belum dipasang. Kita lihat di sini di trek yang utama, di tengahnya sudah digali ya untuk pemasangan drainase hauraton. Kemudian kita lihat di samping sebelah kanan di sini di samping bukit ada dua alat berat eskavator yang sedang menggali ya, dan kemudian akan menurunkan dan memasang gorong-gorong atau drainase yang sudah berderet di sana. Nah seperti ini keadaannya sahabat semua di tikungan yang ke-11. Nah di tikungan yang ke-11 ini sahabat, sebelum tikungan yang ke-12 ada drainase juga yang memotong lintasan. Nah drainase yang di sebelah kanan itu nanti akan tersambung dengan drainase yang memotong lintasan. Jadi nanti airnya itu akan mengalir ke drainase yang memotong lintasan, kemudian akan dibuang ke laut. Nah seperti itu sahabat semua. Kemudian di tikungan ke-11 menuju tikungan yang ke-12 ini masih belum ada pengerjaan juga sahabat semua ya, belum ada pengerjaan yang signifikan. Namun di sini ada satu alat berat ya, itu yang sedang menggali untuk pemasangan drainase ya. Kemudian kita mundur sedikit ya, kita lihat di sini. Nah seperti ini untuk drainase di tikungan yang ke-11. Jadi di tikungan yang ke-11 ini untuk drainasenya masih belum ditimbun sahabat semua. Kalau kita mundur dari sini ya, kita perhatikan ya. Nah seperti ini sahabat semua di tikungan ke-10 dan ke-11. Baik, lanjut kita menuju tikungan yang ke-12 sahabat. Nah ini adalah merupakan tikungan yang ke-12, masih belum ada pengerjaan untuk bagian gravelnya, juga untuk bagian servis bagian kiri masih belum dilakukan pengerjaan untuk titik tikungan yang ke-12.
Kita langsung menuju tikungan yang ke-13 sahabat semua, dimana di sini kita ketahui bahwa di sini dilakukan pembuatan drainase ya. Kemudian untuk trek yang utama, di bawah trek yang utama di sini dilakukan pemberian cor beton ya, agar memperkuat lintasan, itu fungsinya sahabat. Nah seperti ini di tikungan yang ke-12 ke-13 maaf, yang berbelok ke arah kiri. Nah seperti ini sahabat. Di sini ada pengerjaan untuk tikungan yang ke-14, dimana di sini di sebelah kiri servis rootnya sudah dihamparkan sapis. Kemudian di sini sedang dilakukan penggalian. Ini adalah penggalian untuk drainase ya, untuk drainase. Kemudian kita lihat di sini di tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di samping kiri kita ini di area gravelnya masih ada satu lahan ya, bahkan ada bangunan masjid di sini masih belum dibebaskan. Untuk pembebasan lahannya masih belum tahu kapan ya akan dieksekusi atau dilaksanakan. Kemudian ini dari tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 masih terpotong ya, atau terpisah dengan aliran air atau genangan air. Nah kabarnya ini adalah merupakan underground yang akan dijadikan sebagai instalasi listrik ya, atau mungkin drainase bisa juga, nanti kita lihat saja pembangunannya. Oke, beginilah sahabat semua di tikungan yang ke-15, dimana di sini ada pre-brating roller ya, yang sedang mengeraskan untuk di area gravelnya di sini. Kemudian inilah tikungan yang ke-16 yang berbelok ke arah kanan sahabat semua. Tikungannya ke-16 seperti ini. Nah di sini terlihat ada warna putih ya, bulat-bulat panjang. Nah itu adalah gorong-gorong atau drainase nanti yang akan dipasang di sini. Nah seperti ini sahabat di tikungan yang terakhir, di tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri yang langsung tersambung dengan trek lurus. Baik sahabat semua, demikianlah informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan bermanfaat buat sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Mudah-mudahan sirkuit ini cepat selesai atau bisa selesai tepat pada waktunya. Bravo Mandalika, Bravo Indonesia. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.